A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sesungguhnya manusia hidupnya dalam kerugian, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang saling menasehati sesama manusia. Jadi kalau kita hidup di dunia ini tidak ada manfaat bagi manusia, berarti kita rugi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, kata Rasulullah. Jadi hari kemarin itu baik, tapi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita beruntung. Tapi hari ini apabila kita lebih jelek, lebih jahat dari hari kemarin, berarti kita rugi. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermanfaatlah orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bermanfaat bagi orang lain. Jadilah manusia yang bermanfaat, yang berguna bagi masyarakat, bagi makhluk di muka bumi ini. Kenapa? Akhlak Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Perkataannya itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau ikut Rasulullah, ikutilah akhlaknya Rasulullah. Apa akhlak Rasulullah? Akhlaknya ialah Al-Quran. Apa yang dia omongin sesuai dengan amal perbuatannya. Rasulullah mempunyai sifat sidik, patonah, tabligh, menyampaikan. Sidik artinya benar. Benar ucapan dan perbuatan. Patonah artinya cerdas. Rasulullah mempunyai sifat cerdas, pintar. Tabligh artinya Rasulullah mempunyai sifat tabligh, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Tabligh, menyampaikan. Amanah, Rasulullah mempunyai sifat amanah. Amanah artinya ialah apa yang diperintahkan Allah disampaikan kepada umat, walaupun satu ayat. Jadi kita salah satu, kalau bisa, sifat-sifat Rasulullah itu ada di diri kita. Seperti tabligh, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada umat. Sampaikan walaupun satu ayat. Karena Rasulullah 13 tahun berjuang tentang iman, mengajak manusia di muka bumi ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tauhid, iman kepada Allah. 13 tahun Rasulullah berjuang untuk mengajari ma'rifatullah, mengenal Allah. Baru Rasulullah mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat setelah dia Isra dan Mi'raj. Jadi selama 13 bulan Rasulullah mengajarkan tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kekayaan Allah, kebesarannya, kegagahannya. Jadi apabila sahabat-sahabat Rasulullah imannya sudah kuat, baru Rasulullah mengajak mereka berdakwah. Karena Rasulullah perjuangannya sangat dibenci oleh masyarakat
Dia mengajak orang sholat dari pintu ke pintu, dakwah dari pintu ke pintu, mengetuk pintu untuk dakwah. Tapi lama-kelamaan Rasulullah memberanikan diri untuk mengumpulkan semua masyarakat yang ada di Mekah. Itulah perjuangan Rasulullah. Sampailah kepada para sahabat, tabi'in, tabi'un, sampailah kepada ulama-ulama sampai saat ini. Jadi tanpa perjuangan Rasulullah kita tidak bisa mengenal Allah. Kita tidak bisa mentauhidkan Allah. Kita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, tidak bisa haji. Semuanya ini adalah perjuangan dari Nabi besar Muhammad SAW sampai kepada ulama-ulama kita. Maka dari itu, barang siapa yang mencintai Rasulullah, Rasulullah akan mencintai kita. Untuk mencintai Rasulullah, ialah kita banyak-banyak berselawat dengan Rasulullah sehari minimal, kalau menurut ulama 300 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah selawat yang paling pendek. Agar apa? Dengan selawat tadi kita bisa mengenal sifat-sifat Rasul. Dengan selawat tadi akhlak kita bertambah bagus, derajat kita naik, dan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita akan sirna dengan selawat tadi, dengan berkah selawat tadi. Karena tanpa selawat kita tidak bisa mengenal Nabi, dan Nabi bisa mengenali kita melalui selawat. Orang yang berselawat itu Rasulullah kenal kepada kita di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, ikutilah petunjuk Rasulullah, ikutilah para ulama-ulama kita yang mengajarkan tauhid, mengajarkan ma'rifatullah, mengajarkan syariat, fikih. Dan kita selalu mengajak umat saling menasehati di jalan Allah. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Ajaklah seluruh umat manusia di muka bumi ini di dalam kebaikan. Tunjukkan seluruh manusia ini di jalan Allah, di jalannya Rasulullah, di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Apa jalan yang benar itu? Ialah jalannya para nabi dan para rasul. Ikutilah perintah-perintah Rasul, seperti sholat 5 waktu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah sholat. Tapi ikutilah sunnah-sunnah Nabi. Sholat 5 waktu, sholat sunat-sunat, puasa Senin Kemis, puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid. Itulah sunnah-sunnah Nabi. Kerjakanlah sholat duha setiap hari 2 rakaat setiap pagi, dan kerjakanlah sholat tahajud 2 rakaat sehabis sahur. Apabila kita dalam keadaan bulan puasa ini enak, kita bisa sholat tahajud, dan akhirilah sahur itu agak mendekatkan sholat subuh, sekitar 15 menit lagi kita bersahur. Karena apa? Rasulullah memerintahkan kita apabila kita berbuka cepat-cepat. Tapi kalau untuk sahur itu agak diperlambat, agak diakhiri. Karena apa? Kalau kita bersahur jam 3 malam atau jam 4 malam, itu kan sholat subuhnya masih lama. Akhirnya mengantuk, tertidur. Apabila tertidur, sholat subuhnya kesiangan.
Makanya Rasulullah mengajarkan kita kebijaksanaannya untuk memudahkan umat. Jadi kalau sahur diakhiri dekat-dekat dengan salat subuh sekitar 15 menit. Ya mungkin kita makan habis 10 menit lah. Masih sisa 5 menit untuk istirahat. Setelah itu beduk kita salat subuh. Setelah kita salat subuh, silakan kita tunggu, jangan tidur. Dilarang oleh Nabi Rasulullah tidak boleh tidak boleh tidur setelah salat subuh. Apabila sudah matahari terbit, ya silakan mau tidur, nggak apa-apa. Lantas kita kerjakan sholat Isra 2 rakaat. Sholat Isra banyak yang nggak tahu apa itu sholat Isra. Sholat Isra ialah terbitnya matahari sedikit timbul. Nah itu sholat Isra 2 rakaat. Usolli sunatan Isra rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat Isra 2 rakaat karena Allah. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh, kata Rasulullah. Setelah itu sholat duha 2 rakaat pukul 6:30. Setelah itu kita kerja seperti biasa. Johor tepat waktu, Asar tepat waktu, dan istirahat untuk menunggu maghrib. Teruskan laksanakan sampai kita merasa nikmat dalam ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita malas sholat, tidak nikmat, itulah sungkan jadinya. Bagaimana kita biar nikmat sholat, enak, tidak ada rasa malas? Laksanakan terus. Paksakan diri kita untuk sholat. Kalau ada rasa malas, paksakan. Ada rasa sungkan, paksakan. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu sangat berat. Kenapa? Di dalam sholat subuh itu, waktu azan, sholat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairun minan naun, kata Allah. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi sholat itu lebih baik daripada tidur. Sedangkan tidur itu enak, nikmat tidur itu. Nikmat tiada tarah. Tidak bisa dijual belikan nikmat itu. Tidur itu tidak bisa dijual belikan. Nikmat sekali kita tidur saat subuh. Apalagi kita dengar azan tambah enak. Nah itu kita lawan. Kita perjuangkan, bangun. Ya caranya setelah kita bangun, dengar azan kita bangun, langsunglah ke dapur, ke kamar mandi, sikat gigi, ambil wudhu atau langsung mandi biar tidak ngantuk. Sudah itu sholat. Enggak lama sholat subuh itu, paling 3 menit. Lawan. Jadi itu caranya, cara tip untuk kita biar enggak malas sholat subuh. Paksakan. Saya dulu sering sholat subuh kesiangan. Ya seperti itulah. Alhamdulillah, dipaksakan terus. Akhirnya mudah-mudahan insya Allah lancar sendiri kita. Enak sholat subuh itu, hati kita senang, gembira, rasa hidup itu bahagia. Ada suatu hormon yang mendatangkan rasa nikmat, sejuk apabila kita sudah sholat subuh itu. Tapi apabila kita sholat subuhnya kesiangan, hati kita sumpek, resah, gelisah, cemas, takut, tidak ada kebahagiaan. Itulah fadilah bangun subuh. Karena sholat itu lebih baik daripada tidur saat azan itu ya. As-salatu khairun minan naun. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah tidur itu sebenarnya lebih baik.
Tidur itu enak, nikmat, lezat, tidak ada taranya. Tapi kata Allah, solat itu lebih baik daripada tidur. Berarti solat itu yang lebih baik daripada tidur kita tadi. Tidur kita tadi enak, lemak, nyenyak, rasa sejuk. Waduh, gak bisa dibayangkan kalau subuh itu ngantuknya. Tapi kata Allah lebih baik daripada tidur sholat tadi. Nah, apa hikmah fadilah daripada kita sholat subuh tadi? Hati kita coba praktekkan sekali-sekali. Ya, nanti lama-lama jadi sendiri. Praktekkan, bangun subuh, sudah bangun, pukul 4 misalnya, ya sholat tahajud dulu, sholat tobat, sholat hajat. Setelah itu masuk waktu subuh, kita sholat subuh. Teruskan istiqomah. Lama-lama hati kita enak, nikmat, sejuk. Rasanya kalau enggak sholat subuh tuh kelewatan, rasa enggak enak hati. Nah, itu yang dikatakan Allah lebih baik daripada tidur tadi. Banyak fadilah-fadilahnya. Dan orang yang sholat subuh itu rezekinya lancar, dimudahkan Allah segala urusannya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya pada hari itu. Itulah fadilah sholat subuh di pagi hari. Sangat banyak manfaatnya, baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Maka dari itu kita ajak istri dan anak-anak kita sholat. Ajarkan anak-anak kita, istri kita sholat. Bagi bapak-bapak yang pinter ngaji, pinter baca Quran, pinter sholat, suami istri yang nggak bisa sholat, anak yang nggak bisa sholat, diajarin. Apabila kita tidak mengajari istri dan anak-anak kita, pada hari kiamat nanti kita diseret oleh mereka ke dalam neraka, gara-gara kita tidak mengajarkan dia sholat. Maka dari itu, mumpung di dunia ini, didiklah istri dan anak-anak kita sholat. Ajarkan sholat, yang penting tuh sholat dulu, baru kita belajar Quran dan maknanya, artinya. Belajar sholat dulu. Bagi yang tidak bisa sholat, sholatlah. Kapan lagi umur sudah masuk 50, 60, 70, ya, masih enggak sholat juga, Masya Allah. Nabi sudah mengatakan apabila umur 40 tahun masih hidupnya ngaco arut, masih una-una, hidupnya masih ngacau, masih ngacu, enggak ada perbaikan sama sekali, sudah umur 40 tahun, sampai dia mati, pasti hidupnya begitu-begitu saja, enggak ada perubahan. Jadi umur 40 tahun itu penentuan karakter kita, sifat kita, watak kita. Apabila kita umur 40 tahun itu kita semakin baik, mulai dari umur 39 ya, masuk 40 semakin baik, terus itu selamanya semakin baik. Kalau umur 39 mulai 30 ngaco, 35 masih ngaco lagi, umur 40 masih juga enggak sadar-sadar, masih mabok, masih minum, masih joget, masih ngisep ganja, inek, nyabu. Umur 40 belum berubah, sampai mati tidak akan berubah. Begitulah sifat dan wataknya. Umur 40 masih suka berzina, sampai mati dia berzina terus. Maka dari itu umur 40 itu penentuan karakter manusia, hidup manusia. Apakah baik ataukah jahat di masa akhir hayatnya. Maka dari itu ajaklah istri dan anak-anak kita sholat, ajak ke majelis taklim, ke surau. Yang tidak bisa sholat, sholatlah, belajarlah sholat. Kalau malu, buka HP, belajar di HP. Gimana cara untuk sholat subuh, sholat isya, belajar di HP.
Karena HP ini juga manfaat bagi manusia. Karena ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam HP ini. Seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, seluruh di dunia ini ada di HP. Lengkap di HP ini. Mau apa saja ada. Mau sholat, mau zikir, mau belajar haji, mau belajar umroh. Kalau malu, mau lihat Amerika, mau lihat negara Jepang, negara Cina, mau melihat negara Palestina, mau lihat gunung, mau lihat Mekah, Ka'bah. Di seluruh dunia ini ada di dalam HP, lengkap. Itulah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Baik, yang Maha Baik. Allah sempurnakan nikmatnya, dimudahkannya manusia, diberikannya HP. Untuk apa? Untuk manusia itu biar mengetahui di dunia ini. Kalau dulu kan zaman-zaman kita nggak ada HP. Tahun 70-an, 80, 90 nggak ada HP. Yang ada HP ini baru tahun 99, tahun 90-an yang ada HP. Itu pun nggak ada kameranya. Sekarang enak kita, tinggal buka, mau lihat Jepang, buka. Mau lihat Saudi Arabia, buka. Mau lihat perang, ada di HP. Mau lihat pesawat, mau lihat gunung, sungai, mau lihat di bawah laut, di bawah dasar laut, mau lihat hutan, buka di HP. Ada semua. Banyak di dalam HP itu. Orang baik, orang jahat, orang stres, semuanya ada di dalam HP ini. Tinggal buka, klik, ketik. Nah, tapi jangan salah guna HP ini. Ya, kita gunakan untuk ibadah. Kalau mau baca Quran silakan kita klik baca Quran. Ada. Jadi kalau kita malas-malas buka Al-Quran, pakai itu surat Al-Quran, buka di HP. Sama saja. Tidak apa-apa baca di HP. Buka tentang hadis, tentang berjamaah Quran. Gak apa-apa belajar di HP. Nanti kita temuin ustadz atau ulama, kita tanyakan. Jadi untuk studi banding, kita belajar lihat di HP. Nanti kita tanya dengan guru kita, ulama, ustadz, gimana ustadz, saya mau belajar ini, mau baca ini gimana. Nanti dituain. Boleh kita belajar di HP. HP ini kecil tapi seluruh dunia ada di dalam HP. Seluruh isi perut di muka bumi ini ada di HP. Isi langit, isi bumi ada di HP. Ya. Cuman bukan di atas langit, batas langit. Bukannya di dalam langit, itu enggak tahu, wallahu alam. Cuma yang namanya planet, bumi, matahari, semua planet-planet yang ada di angkasa itu kita lihat di HP, ada semua. Bagaimana buat tempe, buat tahu, buat bakwan, buat mie celor, buat mobil, buat motor, buat pesawat, buat kereta api, lihat di HP, ada semua. Itulah ilmu Allah. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia untuk melihat. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi HP ini berguna, bermanfaat. Tapi bisa sedikit HP ini bisa menjadi haram. Bisa menjadi bala. Bisa menjadi membawa musibah apabila kita tidak bisa mengontrolnya. HP bisa mendatangkan dosa apabila kita menonton film yang tidak keruan, komen-komen yang menyakitkan hati orang, pamer-pamer bokong, pamer-pamer body. Nah, itu bisa jadi haram. Siang malam 24 jam kita ini gak pernah tidak dibawa HP itu. 24 jam HP di tangan. Mau makan pegang HP,
Mau minum, pegang HP. Mau masuk kamar mandi, pegang HP. Bangun tidur, cari HP. Setelah tidur, cari HP. Habis sholat, pegang HP. HP ini seperti istrinya atau seperti suaminya. Kemana-mana dibawa. Nah, jangan sampai kita haram hukumnya. Jadi timbul kita haram. HP ini bisa membawa manfaat, bisa juga membawa mudarat. Tidak baik. Kalau buat konten, ya konten yang bermanfaat. Konten-konten yang mendatangkan ilmu. Agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu. Itu bermanfaat, amal jariah. Jangan buat konten-konten yang tidak bermanfaat, yang menyakitkan, yang menyinggung, yang menyesatkan, yang adu domba. Nah, itu tidak ada manfaatnya. Jadi gunakanlah HP ini, buka ceramah, ya, buka YouTube ceramah atau pengajian, buka pengaji, buka dalil-dalil tentang Al-Quran, tentang hadis. Gunakan. Kapan lagi? Jadi kalau ada orang yang ngomong belajar dengan Syekh Google, nggak apa-apa, nggak masalah. Syekh Google ini ilmu Allah yang ditajalikannya ke HP melalui manusia yang membuat HP. Nah, itu semuanya ilmu Allah, dari Allah. Ilmu Allah tajali kepada manusia untuk membuat HP. Jadi kalau kita belajar dengan Mbah Google, Syekh Google, enggak apa-apa. Silakan, ilmu Allah itu halal, thayyib, barokah, asal yang bermanfaat. Tapi nanti kita tanyakan lagi kepada ulama kita. Gimana Pak, saya mau belajar sholat tapi di HP, bagaimana Pak? Kata Ustadz ini di YouTube kayak gini. Kita tanyakan. Ini banyak ilmunya sebenarnya di HP ini, banyak. Mau apa saja silakan, mau buat kue, mau buat dodol, ada, tinggal buka. Mau buat soto Betawi, soto Palembang, ada, buka. Lengkap ilmu Allah di HP ini. Jadi jangan dianggap enteng HP ini. Tapi bisa mendatangkan mudarat, tidak ada manfaat. Bisa mendatangkan dosa apabila kita tidak lagi sholat. Kita pegang HP siang malam 24 jam. Buka aplikasi, buka TikTok, buka WhatsApp, buka Instagram, Facebook, YouTube, ya. Sehingga kita sholat tinggalan. Sehingga kita tidak sholat. Main game, main slot, lupa kita, nggak sholat, sholatnya ketinggalan, sholatnya kelewatan, gara-gara apa? Gara-gara HP tadi. Nah, itu yang tidak manfaat, yang mendatangkan dosa. Jadi gunakanlah kesempatan ini. Boleh kita pegang HP, nggak apa-apa, tapi jangan lupa sholat. Gara-gara HP kita nggak sholat lagi. Sholat tinggal, puasa enggak puasa. Itulah yang menjadi mudarat, mendatangkan dosa. Silakan mau belajar di HP, di YouTube, silakan, tidak apa-apa. Nanti dipertanyakan lagi, dituakan lagi kepada ulama-ulama kita. Tanyakan. Semuanya ada di dunia ini, seluruh dunia ini lengkap ada di HP. Mau lihat Hong Kong, buka di YouTube. Mau lihat buat pesawat, bagaimana cara buat pesawat, buka di YouTube. Ada, itu ilmu Allah. Kita nggak boleh remehkan ini HP. Ini ilmu Allah yang tajali ke HP, tajali ke HP. Semuanya itu atas ilmu Allah semua. Maka dari itu kita harus makrifat, mengenal Allah. Karena ilmu Allah ini luas. Seluas langit dan bumi, bahkan lebih. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ilmu kita tidak ada,
Satu pasir pun ilmu kita tidak ada. Semuanya ilmu Allah. Ya Alim. Allah yang Maha mengetahui. Ya Alim. Kita lemah, kita tidak tahu. La haula wala quwata illa billah. Yang mengetahui hanya Allah. Jadi gunakanlah HP ini untuk perbaikan. Jangan sampai kita mendatangkan dosa dengan HP, kita tinggal sholat, kita tidak puasa, gara-gara kita main HP. Gunakanlah di HP ini, dengar ceramah-ceramah, dakwah-dakwah. Enggak sempat ke masjid, enggak sempat ke musola, silakan buka YouTube. Buka. Banyak ulama di dalam YouTube itu. Tinggal pilih tentang zina, tentang pembunuhan, apa hukumnya. Ada semua. Jadi pinter kita. Kalau kita sering-sering buka HP, YouTube, jadi pinter kita, jadi cerdas. Bisa jadi guru juga kita, bisa ngajarin orang. Tapi ilmu yang bermanfaat, yang berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, ada fatwa ulamanya, silakan. Gak apa-apa, belajar di YouTube. Saya Google. Tidak ada yang ngelarang. Bagi yang larang itu ilmunya rendah, itu belum luas. Jadi silakan mau belajar di HP, silakan. Nanti kalau sudah pintar, sudah cerdas, ajari. Yang bodoh-bodoh, yang buyan-buyan, ajarin. Orang yang bodoh, yang buta huruf saja bisa pintar main HP. Dia enggak sekolah, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Cuman sering dia main HP, ngucak-ngucak HP. Akhirnya paham. Lihat gambar ini, tinggal klik. Lihat gambar ini, tinggal klik. Banyak itu di YouTube, di TikTok, di snack video yang orang-orang bodoh-bodoh di videoin oleh orang-orang, di-upload buat lucu-lucuan. Orang bodoh saja bisa pintar di HP ini. Nah, tapi jangan salah Pak, jangan salah. Jangan sampai kebablasan, enggak sholat, enggak puasa. Di HP, nonton di HP siang malam. Sampai matanya berkedip-kedip. Sampai matanya berair-air. Habis paket beli lagi, habis paket beli lagi. Tapi tidak ada makna. Boleh. Waktu sholat tinggalkan. Udah sholat, buka lagi HP. Kamu lihatlah sendiri di masjid, di musola, di surau. Habis sholat, Assalamualaikum, buka HP. Harusnya berzikir, mengingat Allah, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, berzikir, baru buka HP, buka ceramah, buka pengajian, dengerin ngaji. Jadi bermanfaat. Jadi surat wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya manusia ini hidupnya dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh dan saling menasehati di dalam kebaikan. Itulah orang-orang yang berguna. Kalau ada teman yang mengajak kita sholat, yang mengajak kita puasa, itu teman yang baik, teman yang soleh. Ikuti mereka. Tapi ada teman yang mengajak kita untuk berbuat durhaka, untuk meninggalkan sholat, untuk melalaikan sholat, untuk meninggalkan puasa, jangan ditemani. Itu syaitan. Jadi kalau ada teman yang ngajak sholat, ngajak puasa, itulah teman. Temanilah dia. Ikuti kemana dia. Zaman sekarang sudah jarang orang yang mengajak sholat. Sekarang cuek-cuek, lulu gua-gua. Inilah kejadian. Udah di akhir zaman. Lulu gua-gua, tidak ada saling menasehati. Malahan saling untuk menghancurkan sesama umat. Saling tuduh, saling fitnah, saling zolimi.
saling lapor, saling menjerumuskan. Hati-hati, ini akhir zaman. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ikutilah para ulama, ikutilah ustadz-ustadz kita. Agar apa? Agar kita bisa terarah di dalam hidup ini. Itulah uraian dari saya. Kalau ada salah kata, ucapan dan perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.